Hujan mengguyur deras desa Talang Sepakat, sebuah desa terpencil di pedalaman Bengkulu yang dikelilingi hutan lebat dan bukit berkabut. Tidak ada sinyal telepon di sana, tidak pula listrik yang mengalir 24 jam. Penduduk desa hidup dengan pelita dan cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Salah satu cerita yang tak pernah berani mereka ucapkan keras-keras, apalagi saat malam tiba, adalah tentang seorang perempuan tua yang dulu pernah dibakar hidup-hidup oleh warga desa karena dituduh sebagai penyihir. Namanya Mak Sumai. Bahkan menyebut namanya saja bisa mengundang bencana, kata orang tua-tua. Tapi malam ini, larangan itu dilanggar. Malam itu, seorang mahasiswa bernama Tegar dari Jakarta datang ke desa tersebut untuk tugas akhir kuliahnya. Meneliti kebudayaan lokal dan mitos-mitos yang mengakar di masyarakat. Tegar yang rasional dan percaya pada sains menertawakan semua mitos yang diceritakan kepala desa, Pak Darman. Kalau memang dia bisa datang hanya karena disebut namanya, kenapa nggak kita panggil sekarang? Biar saya bisa tulis makalah yang bisa buat dosen saya merinding. Ucap Tegar sambil tertawa. Pak Darman mendelik tajam, wajah keriputnya seketika berubah tegang. Nak, ini bukan hal yang bisa kamu jadikan mainan. Bahkan aku, yang sudah tua ini, tak pernah berani menyebut namanya setelah maghrib. Kalau kamu mau aman, jangan ulangi itu lagi. Tapi Tegar keras kepala. Malam itu, ia menyusuri sisi hutan dengan membawa kamera dan perekam suara. Ia ingin merekam sesuatu yang katanya gaib. Di tepi hutan, ia mendirikan tenda kecil dan merekam suara malam. Angin meniup pohon-pohon dengan suara melolong, serangga bersahutan seperti koor kematian. Namun saat tengah malam tiba, semua suara tiba-tiba hilang. Sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Hanya keheningan yang menusuk. Tegar membuka tenda, menyalakan senter. Lampu tak menyala. Senter mati total, padahal baru diganti baterainya. Ia mulai merasa ada yang tak beres. Saat itulah ia mendengar suara. Bukan dari hewan, bukan juga dari manusia. Tapi dari pohon besar di depannya. Suara gemetar, serak, dan seperti berasal dari tenggorokan yang terbakar. Siapa yang menyebut namaku? Tegar menelan ludah, tubuhnya mendadak lemas. Ia mencoba kabur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Tanah seperti menelan sepatunya. Di depannya, kabut muncul dari tanah, lalu perlahan membentuk sosok. Seorang wanita tua, rambutnya menjuntai hingga ke tanah, matanya merah seperti bara api. Kulitnya hangus, terkelupas seperti terbakar, namun dari tubuhnya menetes darah hitam yang menguap begitu jatuh ke tanah. Aku ngefeng. Tegar berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tenggorokannya seperti dicekik oleh udara dingin. Sosok itu melayang mendekat, tangan panjangnya terjulur dengan kuku tajam berlumur tanah merah. Kau yang memanggilku. Kau harus menggantikan tubuhku yang lama. Dalam sekejap, semua gelap. Tegar tak sadarkan diri. Keesokan paginya, warga desa menemukan tenda kosong. Tak ada tanda-tanda Tegar. Hanya kamera yang rusak dan rekaman suara terakhirnya yang membuat bulu kuduk meremang. Suara tangis, bisikan, dan teriakan, "Ampun Mak Sumai, ampun." Berkali-kali terdengar sebelum rekaman itu mati. Sejak hari itu, nama Mak Sumai kembali ditakuti. Namun satu yang lebih mengerikan, setiap malam Jumat, terdengar langkah kaki berat dari hutan menuju desa. Seperti sedang mencari seseorang untuk menggantikan tubuh yang membusuk di tanah kutukan. 3 hari setelah hilangnya Tegar, suasana desa Talang Sepakat berubah muram. Warga enggan keluar rumah selepas maghrib, anak-anak dilarang bermain dekat hutan, dan suara azan maghrib menggema lebih panjang dari biasanya. Bahkan suara ayam pun terasa lebih jarang terdengar, seolah hewan-hewan pun tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pak Darman, kepala desa, memanggil seorang tokoh tua bernama Mbah Wigno. Pria tua itu dikenal sebagai penjaga sejarah desa dan satu-satunya orang yang pernah bertemu langsung dengan Mak Sumai di masa lalu. Mbah Wigno datang dengan tongkat dari kayu beringin tua, matanya putih sebelah, dan tubuhnya bungkuk, tapi ucapannya masih kuat dan penuh wibawa. Di balai desa, warga berkumpul dalam ketegangan, sementara suara angin dari arah hutan terus menderu,
membawa bau tanah basah yang amis. Tegar bukan orang pertama yang hilang karena menyebut namanya, ucap Mbah Wigno lirih. Dulu, tahun 1969, ada 4 orang pemuda desa yang menantang mitos ini. Mereka menyusup ke tempat yang kami larang. Pohon beringin tumbang di ujung hutan, tempat tubuh Mak Sumai dibakar. Semua mata langsung menatap Mbah Wigno dengan rasa ingin tahu dan takut. Mereka datang malam-malam membawa botol arak, tertawa, menari-nari di bawah pohon keramat itu. Salah satunya bahkan menggali sedikit tanah dekat akar besar beringin. Yang mereka temukan adalah tengkorak kecil, dengan sisa rambut panjang yang masih menempel di kulit kepala. Sejak malam itu, satu persatu dari mereka tewas mengenaskan. Yang pertama ditemukan tergantung di kandang kambing dengan lidah menjulur dan kuku patah. Yang kedua terbakar di gubuknya tanpa sumber api. Yang ketiga hanyut di sungai dengan mata melotot dan tubuh remuk seperti dipeluk makhluk besar. Dan yang keempat, dia hilang begitu saja, seperti Tegar. Tak pernah ditemukan jasadnya. Hening. Warga yang mendengar cerita itu mulai saling pandang. Beberapa menggenggam tasbih dan komat kamit membaca doa. Mak Sumai bukan sekadar hantu. Dia adalah kutukan, lanjut Mbah Wigno. Perempuan tua itu dulu adalah dukun beranak yang sangat dihormati. Tapi ketika masa paceklik tiba dan banyak bayi lahir mati, warga menuduhnya pembawa sial. Seorang dukun saingan menyebar fitnah bahwa Mak Sumai memakan bayi untuk awet muda. Dalam amarah dan kebencian, warga membakar rumahnya. Dia dikurung, diikat di kursi, dan dibakar hidup-hidup. Tapi sebelum tubuhnya habis, dia mengucap sumpah. Setiap anak dari darah kalian akan jadi bayiku. Dan aku akan kembali setiap kali namaku disebut. Mbah Wigno menghela napas. Tegar mungkin tak tahu, tapi ia sudah membuka jalan bagi kutukan itu untuk kembali. Malam itu, badai turun. Hujan deras membuat atap-atap rumah bocor. Di tengah suara petir, suara tangisan bayi menggema dari arah hutan. Tapi tidak ada bayi di desa. Semua bayi dibawa ke mushola oleh para ibu untuk dijaga bersama. Tangisan itu tidak berhenti. Justru semakin dekat, semakin keras. Itu bukan suara bayi biasa. Teriak Buminah, seorang ibu muda yang anaknya baru lahir 2 minggu lalu. Di mushola, lampu minyak tiba-tiba padam. Ibu-ibu menjerit. Bayi-bayi menangis bersamaan. Lalu terlihat bayangan wanita tua berdiri di pintu mushola. Rambutnya menjuntai seperti akar pohon, matanya kosong, kulitnya hitam terbakar dan mengelupas. Dalam tangannya, ada boneka dari kain kafan. Aku mencari bayiku. Siapa yang memanggilku kembali? Semua ibu memeluk anak mereka, menangis dan berteriak. Tapi Mak Sumai hanya berdiri, melayang perlahan, menghitung dengan suara serak. 1, 2, 3. Tidak cukup. Masih kurang. Lalu ia menghilang dalam kabut. Ketika lampu kembali menyala, salah satu bayi, anak dari Busari, telah hilang dari pelukannya. Hanya selimut basah dan noda darah yang tertinggal. Sejak malam itu, setiap malam Jumat, satu anak selalu hilang. Dan selalu diiringi suara tangisan dari arah hutan. Warga pun mulai panik, dan jalan satu-satunya adalah menelusuri kembali akar kisah lama yang disembunyikan. Siapa sebenarnya Mak Sumai, dan bagaimana cara menghentikannya? Tapi untuk itu, mereka harus pergi ke tempat yang tak pernah berani mereka datangi. Bawah akar pohon beringin tempat tubuhnya dikubur bersama amarahnya. Malam itu, desa Talang sepakat menjadi seperti sarang ketakutan. Warga sudah menggantungkan ayat-ayat suci di setiap pintu rumah, menabur garam di ambang jendela, dan menggantungkan cermin kecil untuk menangkal pantulan sosok tak diundang. Tapi semua itu tak cukup. Karena malam-malam berikutnya, satu demi satu anak kecil tetap menghilang. Tanpa jejak, tanpa suara. Hanya bau amis dan noda darah yang tertinggal, seolah ada sesuatu yang menjilat jiwa mereka sebelum membawanya pergi. Pak Darman akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Mbah Wigno. Di rumah kayu tua yang letaknya sedikit menjauh dari desa, Pak Darman datang bersama Arif, pemuda kampung yang juga kehilangan adiknya yang baru berumur 5 tahun. Aku sudah diam terlalu lama,
Gumam Mbah Wigno sambil menyalakan lampu minyak. Kutukan Mak Sumai tak akan berhenti, kecuali kalian menjemputnya kembali. Menjemputnya? Tanya Arif, gemetar. Kuburnya telah ditelan akar. Tubuhnya tak benar-benar dimakamkan, hanya dibakar dan ditinggalkan. Arwahnya marah. Dan dendam itu terus menelan anak-anak. Mbah Wigno lalu membuka sebuah peti tua di balik lemari. Isinya bukan benda biasa. Di dalamnya ada jimat dari tali pusat bayi yang diawetkan, potongan kuku, serpihan abu, dan selembar kertas tua berisi sketsa wajah Mak Sumai dengan cat darah. Lukisan itu seolah hidup. Tatapan mata Mak Sumai terasa mengikuti siapapun yang melihatnya. Ini, dari catatan seorang bidan tua. Satu-satunya yang tahu cara menghentikan roh Mak Sumai. Tapi dia juga mati dengan lidah putus. Malam itu, Arif bersumpah untuk masuk ke hutan dan mencari pohon beringin tua, ditemani Pak Darman dan dua warga lain, Bowo dan Yadi. Mereka membawa sesajen, kain kafan putih, dan air doa dari surau. Masuk ke hutan malam-malam adalah keputusan gila, tapi mereka tak punya pilihan. Hutan Bengkulu tak hanya rimbun, tapi juga punya aturan yang tak tertulis. Jangan menyebut nama, jangan menoleh ketika ada yang memanggil, dan jangan pernah menendang akar. Tapi aturan itu dengan mudah mereka langgar. Di tengah perjalanan, Yadi terpeleset dan tangannya menyentuh tanah basah. Dari sana, dia menemukan gigi manusia. Satu, tidak, lebih. Puluhan gigi tertanam seperti biji jagung dalam lumpur. Kita di atas kuburan. Bisik Yadi. Dari semak-semak, terdengar suara cekikikan pelan. Bukan suara manusia dewasa. Bukan pula suara anak kecil. Tapi sesuatu di antaranya. Bowo menyorotkan senter, dan sekejap mereka melihat bayangan kecil berlari dengan leher bengkok dan tangan panjang menyeret rantai. Bowo langsung berlari mengejarnya. Tapi ketika dia tidak kembali 5 menit kemudian, mereka tahu, satu lagi telah hilang. Kini hanya tersisa Arif dan Pak Darman. Mereka menemukan pohon beringin itu tak lama kemudian. Besar, menjulang tinggi, dengan akar sebesar tubuh manusia dewasa melingkar seperti ular. Di bawah akar itulah, ada cekungan tanah merah dengan tumpukan tulang. Dan di sana, berdiri sosok wanita tua. Dia tidak menyapa, tidak bergerak, hanya berdiri dengan rambut menjuntai menutupi wajah. Tangan kurusnya memegang gendongan bayi. Tapi gendongan itu kosong. Mak Sumai, gumam Arif lirih. Tapi Pak Darman segera menahan mulut Arif. Jangan sebut namanya. Terlambat. Sosok itu menoleh. Pelan. Sangat pelan. Hingga terdengar suara tulang leher yang patah. Kalian datang membawaku pulang. Suaranya gemetar, seperti ada banyak mulut berbicara bersamaan. Pak Darman langsung menyiramkan air doa ke tanah. Tapi sosok itu tertawa. Air ini tak cukup menenggelamkan kutukan. Kalian sudah terlalu lama diam. Sekarang, aku haus. Dari balik akar, tangan-tangan kecil muncul. Jari-jari mungil tapi hitam dan hangus. Tangan bayi. Mereka menarik kaki Arif. Pak Darman mencoba menarik Arif, tapi tanah di bawah kaki mereka mulai terbuka, seperti mulut besar yang menganga. Tolong, tolong, teriak Arif sambil mencoba melepaskan diri. Tapi saat itu, sosok Mak Sumai melayang mendekat. Wajahnya setengah hangus, matanya putih, bibirnya robek seperti senyum yang dipaksa. Bayi untuk bayi. Tulang untuk tulang. Dia menyentuh dahi Arif dengan satu jari. Dan seketika Arif menjerit, tubuhnya melengkung, dan dari mulutnya keluar tangisan bayi. Satu napas terakhir sebelum dia terdiam. Pingsan. Pak Darman berhasil menyeret tubuh Arif menjauh, dan mereka berdua lari keluar dari hutan dengan nafas tersengal. Tapi suara dari balik pohon itu terus mengikuti mereka. Masih belum cukup. Aku masih lapar. Sesampainya di desa, Arif menggigil. Dari matanya mengalir darah. Dan di telinganya, ada suara bayi menangis, yang hanya dia bisa dengar. Mbah Wigno hanya bisa menggeleng. Kalian sudah membangunkan lebih dari sekadar arwah. Kalian membangunkan rahim kematian, dan kini, seluruh desa dalam bahaya.
Mak Sumai tidak hanya mengincar anak kecil, tapi juga siapapun yang pernah menyesali kelahiran. Malam itu langit di atas Bengkulu menghitam pekat seperti arang dibakar. Tak ada bintang yang berani menampakkan diri. Angin berhenti berhembus dan semua suara kehidupan mendadak lenyap seakan dunia ikut menahan napas. Di balik hutan lebat ulu kasah, dentuman gendang tua terdengar menggema. Bunyi yang menggigilkan bulu kuduk itu berasal dari sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Di dalamnya, seorang perempuan tua dengan rambut gimbal menjuntai hingga tanah, kulitnya keriput dan matanya putih sepenuhnya sedang duduk bersila menghadap ke sebuah tengkorak manusia yang dipenuhi lilin merah menyala. Dialah Mak Sumai, sosok mistis yang dipercaya sudah meninggal puluhan tahun lalu, namun kini muncul kembali. Mulutnya bergerak cepat membaca mantera dalam bahasa Rejang kuno yang tak lagi dipahami manusia biasa. Di luar gubuk, seekor burung hantu tiba-tiba jatuh dari langit, mati di tempat, kepalanya terlepas. Suatu pertanda bahwa malam itu akan menjadi malam berdarah. Mak Sumai menyelesaikan ritualnya dengan menyiramkan darah ayam hitam ke atas tengkorak tersebut. Api lilin tiba-tiba membesar dan memantulkan bayangan hitam raksasa di dinding gubuk. Bayangan itu bergerak sendiri, merangkak seperti laba-laba, naik ke atap, lalu menghilang. Mak Sumai tertawa pelan, namun tawa itu berubah menjadi isakan. 3 nyawa malam ini, bisiknya, dan dia akan datang sendiri. Sementara itu, di desa, Arif, pemuda yang dari awal mencoba membongkar misteri menghilangnya para penduduk desa, merasa malam itu berbeda. Ia berdiri di depan rumah panggung tua milik neneknya yang telah lama kosong. Bau kayu lapuk dan kelembaban menyengat hidungnya. Ia membawa obor dan kamera tua pemberian ayahnya, berniat merekam suara-suara aneh yang akhir-akhir ini sering muncul dari rumah itu. Saat ia melangkah masuk, lantai kayu berderit nyaring seolah menjerit. Dinding rumah dipenuhi coretan kuno, gambar wajah perempuan menangis tanpa mata. Di tengah ruangan utama, ada sebuah kursi goyang tua yang bergerak sendiri perlahan. Arif diam. Kamera di tangannya bergetar. Lensa merekam cahaya samar menyerupai wajah wanita tua sedang menatapnya dari sudut ruangan. Tiba-tiba, suara bayi menangis menggema dari lantai atas. Padahal tak ada bayi di desa itu. Sambil menahan napas, Arif menaiki tangga. Suara tangisan bayi makin keras. Saat membuka pintu kamar, ia menemukan bungkusan kain putih berlumuran darah di atas ranjang tua. Tangisan berhenti. Saat ia mendekat dan membuka kain itu, isinya bukan bayi, tapi kepala kambing tanpa tubuh, matanya masih terbuka. Seketika, lampu obor padam. Ruangan menjadi gelap total. Arif membalikkan badan dan mendapati sosok perempuan dengan rambut menutupi wajah berdiri diam di pintu. Tubuhnya melayang. Dari balik rambutnya, darah menetes ke lantai. Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Arif. "Kembalikan darah itu milik kami," bisik suara perempuan yang tak terdengar seperti berasal dari dunia ini. Arif mundur, menabrak ranjang, jatuh dan kepalanya membentur ujung meja. Dunia berputar, penglihatannya kabur. Tapi sebelum pingsan, ia melihat wajah Mak Sumai muncul jelas dari bayangan. Mata putihnya menatap Arif dengan penuh amarah dan luka masa lalu. Malam itu, 3 warga desa ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. 1 tanpa kepala, 1 tubuhnya digantung terbalik di pohon randu, dan 1 lagi membusuk dalam sumur tua. Polisi desa tak berani mengusut. Semua kembali pada kepercayaan lama. Mak Sumai telah kembali dan menuntut balas. Arif yang kini terbangun di rumah Bu Leni, seorang dukun tua sahabat neneknya, gemetar dan mengigau menyebut nama, Sumai darah, baik, tangisan, tengkorak. Bu Leni tahu waktunya telah tiba. Ia membuka kotak warisan nenek Arif dan menemukan jimat kayu dengan ukiran naga berkepala 2. "Hanya ini yang bisa melawan dia," katanya. "Tapi kau harus siap. Karena Mak Sumai bukan hanya legenda. Dia adalah akibat dari kezaliman yang diwariskan." Arif menggenggam jimat itu, dan malam pun kembali datang. Kali ini, dia tidak lagi bersembunyi. Sebab Mak Sumai telah memilihnya sebagai utusan, dan malam pembantaian baru saja dimulai. Angin dari arah barat kembali bertiup dingin menusuk hingga ke sumsum.
Awan gelap bergulung cepat menutupi langit desa Ulu Kasah. Di balik bayang pohon-pohon besar yang ratusan tahun usianya, malam itu tak lagi sunyi. Hutan mulai berbisik. Pohon randu bergoyang meski tanah tak gemetar. Daun-daun gugur tanpa arah, dan dari celah di balik semak berduri, suara perempuan menangis terdengar seperti gema dari alam lain. Arif berdiri mematung di tepi sungai kecil. Di tangannya masih tergenggam jimat naga warisan neneknya yang kini terasa panas seperti besi dibakar. Matanya menatap air yang tiba-tiba berubah kemerahan seperti darah. "Mak Sumai," bisiknya lirih. Dari kejauhan, suara gendang kuno mulai terdengar, dipukul dengan irama tak beraturan, seakan memanggil arwah-arwah yang telah lama terkubur dalam dendam masa lalu. Sementara itu, di rumah Bu Leni, beberapa sesepuh desa berkumpul dalam diam. Mereka semua memegang potongan kain putih yang diikat seperti tali. Di tengah ruangan ada tungku api yang terus menyala, di atasnya air rebusan akar pohon tua mendidih dan mengepulkan aroma pahit. "Malam ini dia akan mengambil yang terakhir," kata Bu Leni pelan. Mak Sumai tidak lagi bisa dibendung. Dia telah bangkit sepenuhnya, dan yang membuka jalannya adalah darah keturunan orang yang pernah mengurungnya. Semua mata memandang Arif. Ia satu-satunya cucu dari Nyai Satimah, perempuan yang dulunya memimpin warga membakar Mak Sumai hidup-hidup dengan tuduhan menyimpan ilmu hitam dan memakan janin bayi. Tapi yang tak diketahui orang-orang adalah, Mak Sumai waktu itu sedang mencoba menghentikan wabah kutukan yang disebabkan oleh sesepuh desa sendiri. Namun lidah jahat dan fitnah membuatnya dituduh sebagai penyebab semua kematian bayi. Hingga tubuhnya digantung dan dibakar hidup-hidup di bawah pohon beringin hitam yang kini tumbuh di tengah hutan terlarang. Di luar rumah Bu Leni, langit mulai meneteskan hujan. Tapi bukan air yang jatuh ke tanah, melainkan serpihan hitam seperti abu mayat. Udara berubah pengap. Hewan-hewan berlarian dari hutan. Anjing menggonggong tanpa arah, ayam-ayam menabrak dinding kandang hingga mati. Hutan seperti bernafas. Dan dari celah pepohonan, muncul sosok perempuan tua mengenakan kain lusuh, rambutnya menjuntai ke tanah, matanya putih seperti susu basi. Tapi kakinya tak menyentuh tanah. Dia melayang. Dan tubuhnya kini tak lagi utuh, perutnya bolong menampakkan tulang rusuk. Di lengannya menempel wajah-wajah yang terus menangis. Bayi, lelaki dewasa, wanita tua, semua wajah itu tertanam di kulitnya seperti kutukan yang dia bawa dari alam kematian. Mak Sumai telah bangkit sepenuhnya. Malam itu desa berubah menjadi mimpi buruk. Listrik padam. Bayi-bayi menangis tanpa sebab. Orang-orang melihat sosok hitam duduk di atap rumah mereka. Terdengar suara ketukan dari balik jendela yang tak pernah berhenti. Di rumah Arif, suara langkah kaki terdengar dari atas plafon. Kamera tua yang ia pasang merekam sosok bayangan merayap di langit-langit, masuk ke kamar, lalu berdiri tepat di atas ranjang tempat Arif tertidur. Sosok itu menunduk, membuka rambut yang menutupi wajahnya, dan membisikkan satu kata ke telinga Arif. "Pilih." Arif terbangun dengan peluh dingin dan hidung berdarah. Ia menjerit hingga terjatuh dari ranjang. Tapi saat menoleh ke cermin, wajahnya berubah. Di matanya, tampak bayangan perempuan menangis. Ia mulai mendengar suara-suara yang tidak berasal dari dunia ini. Jiwa Arif mulai terhubung dengan Mak Sumai. "Kau adalah penghubung," kata Bu Leni. "Dia ingin kau melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan hanya melalui tubuhmu, ia bisa memperlihatkan kebenaran kepada seluruh desa." Dalam keadaan setengah sadar, Arif dibawa ke tengah hutan, tepat di bawah pohon beringin hitam. Di sana, dengan bantuan jimat dan air rebusan akar tua, Bu Leni membuka portal masa lalu. Arif terjatuh ke dalam penglihatan gaib. Ia melihat kejadian saat Mak Sumai muda ditangkap warga, dicambuk, diludahi, lalu dibakar hidup-hidup sementara bayi-bayi yang ia coba selamatkan justru dilemparkan ke dalam api bersamanya. Tangisan, darah, dan api. Arif melihat wajah neneknya, Satimah, memimpin ritual penyegelan dengan mantera darah. "Dia bukan penyihir, dia penjaga kutukan," jerit Arif dalam penglihatannya saat tersadar. Tubuh Arif penuh dengan goresan dan darah. Tapi ia membawa pesan penting. Mak Sumai tidak ingin membunuh semua orang. Dia hanya ingin dibebaskan dari siklus dendam.
Tapi jika desa menolak mengakui kebenaran, maka seluruh keturunannya akan dibawa masuk ke dalam mimpi kematian yang abadi. Malam itu, 3 rumah terbakar. Tidak ada petir, tidak ada kabel korslet. Tapi di depan tiap rumah, ditemukan daun sirih basah dan bunga bangkai. Tanda bahwa Mak Sumai telah datang dan mengambil nyawa. Sementara itu, Arif bersiap masuk ke tahap terakhir. Ia harus kembali ke pohon beringin dan membuka segel darah yang dipasang oleh neneknya dahulu. Jika gagal, Mak Sumai akan menjelma sepenuhnya sebagai ratu arwah, dan desa akan lenyap dari peta. Langit Bengkulu malam itu sepenuhnya gelap, seperti lembaran kain kafan yang menutup seluruh desa Ulu Kasah. Tak ada suara jangkrik, tak ada kokok ayam, hanya suara desahan angin seperti napas terakhir orang yang dicekik. Di ujung hutan terlarang, tepat di bawah pohon beringin hitam yang menganga seperti mulut neraka, Arif berdiri dengan tubuh gemetar. Di tangannya tergenggam jimat naga yang kini menghitam dan mulai mengeluarkan asap tipis. Di belakangnya, Bu Leni bersama para sesepuh mengelilingi lingkaran tanah merah yang digaris dengan darah ayam cemani. Kalau kau melangkah ke dalam segel itu, tak ada jalan kembali, bisik Bu Leni. Tubuhmu bisa hancur, atau jiwamu bisa terjebak bersama Mak Sumai untuk selamanya. Tapi Arif tak punya pilihan. Desa telah kehilangan 7 nyawa dalam 3 malam terakhir. Bayi-bayi yang lahir cacat, rumah-rumah yang roboh tanpa alasan, dan orang-orang yang mengigau dalam tidur mereka dengan kalimat, "Dia bangkit, dia haus, dia akan menjemput anak-anak keturunan Satimah." Mak Sumai kini tidak hanya menuntut balas, tapi ingin seluruh keturunannya ikut dalam kematian abadi bersamanya. Arif melangkah masuk ke lingkaran darah. Suasana langsung berubah dingin. Pohon beringin itu bergetar. Akar-akarnya bergerak seperti ular, menggali tanah dan mencengkeram udara. Dari pucuk pohon, darah menetes pelan-pelan, menimpa bahu Arif, dan tiba-tiba, dunia menjadi gelap. Ia tidak melihat apapun, hanya mendengar tangisan. Tangisan perempuan, anak-anak, dan jeritan yang seperti datang dari dasar bumi. Tubuh Arif melayang, dan ia kembali masuk ke dalam penglihatan masa lalu. Ia menyaksikan kejadian yang sebenarnya disembunyikan selama puluhan tahun. Ternyata yang menyebarkan kutukan bukanlah Mak Sumai, tapi para tetua desa yang ingin menjaga kekuasaan spiritual mereka. Mak Sumai adalah penjaga yang ditugaskan leluhur untuk mengunci pintu antara dunia roh dan manusia. Tapi saat ia menolak memberikan darahnya untuk ritual haram, ia difitnah sebagai pemuja iblis dan dikorbankan untuk menyegel dosa-dosa para sesepuh desa. Arif melihat wajah neneknya, Satimah, memotong tangan Mak Sumai dan membakar tubuhnya sambil melafalkan mantra pengunci yang memaksa roh Mak Sumai terkurung di akar beringin. Tangisan Mak Sumai di akhir hidupnya menyatu dengan akar pohon, dan selama bertahun-tahun, darahnya menjadi makanan akar, sementara jiwanya tak pernah diterima di dunia arwah. Ia terjebak di antara. Saat Arif kembali sadar, ia berada di bawah akar pohon. Kulitnya dipenuhi luka, tapi wajahnya basah oleh air mata. Ia kini mengerti, satu-satunya cara membebaskan arwah Mak Sumai adalah dengan membatalkan mantra pengunci dan menggantinya dengan pengakuan dari darah yang menzalimi. "Aku mengaku," ucap Arif di bawah pohon. "Atas nama keturunan Satimah, aku mengakui kezaliman kami. Kami membunuhmu tanpa kebenaran. Kami menuduhmu tanpa melihat. Kami menutup mata karena takut kehilangan kuasa." Tanah berguncang. Akar-akar pohon melilit tubuh Arif seperti sedang menguji keikhlasannya. Dari ujung pohon, muncul wajah Mak Sumai. Tapi kali ini ia tak marah. Matanya menangis. Ia membuka mulut, dan keluar suara-suara bayi yang telah mati bersamanya. Arif menyatukan tangannya dan membaca mantra baru dari kitab tua milik Bu Leni, mantra pemutusan kutukan. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar pohon. Pohon beringin terbakar dengan api hitam. Teriakan dari dalam pohon memecah langit. Asap berwarna merah menyembur ke udara. Sosok-sosok roh keluar dari lubang tanah dan melayang menuju cahaya langit. Tubuh Arif terlempar keluar lingkaran. Ia tak sadarkan diri selama 3 hari. Saat ia bangun, desa telah kembali tenang. Langit cerah. Suara burung terdengar lagi. Tapi pohon beringin itu tak pernah tumbuh lagi.
Tempat itu kini dipagari dan hanya ditandai dengan batu hitam tanpa nama. Bu Leni berkata, Mak Sumai telah tenang. Tapi luka yang dibuat manusia tak pernah sepenuhnya hilang. Ia hanya tertidur. Beberapa minggu kemudian, Arif mulai menulis kisah nyata ini ke dalam buku. Ia ingin desa dan dunia tahu bahwa legenda Mak Sumai bukan cerita hantu murahan. Ia adalah simbol dari kebenaran yang dipaksa diam. Dari pengorbanan yang disalahpahami. Dan dari kutukan yang dibuat bukan oleh iblis, melainkan oleh manusia sendiri. Malam terakhir sebelum ia meninggalkan desa, Arif bermimpi. Ia melihat Mak Sumai duduk di bawah pohon, tersenyum, memeluk bayi-bayi yang dulu dibakar bersamanya. Tapi saat Arif hendak pergi, Mak Sumai berbisik di telinganya, "Jaga ceritaku, Arif, karena ketika manusia kembali menutup mata, aku akan bangkit, bukan sebagai roh, tapi sebagai keadilan."